Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus yang kita gunakan untuk menafsirkan firman Tuhan yang akan dikotbahkan yang sebagai evangelium atau kabar baik pada tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai hari Minggu terakhir pada tahun 2023 ini. Tentu saja sukacita Natal masih meliputi suasana kita. Dan tanggal 1 Januari kita sudah memasuki tahun baru. Dan Bapak Ibu Saudara masih saya ajak untuk subscribe dan mari kita saling mengajak subscribe agar subscriber kita, persaudaraan kita, pertemanan kita melalui video-video ini semakin bertambah dan semakin erat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9, suatu perikop atau bagian dari suatu pasal yang sangat panjang, yakni sampai 40 ayat tentang perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan kepada umatnya Israel, sisa-sisa Israel itu. Marilah kita baca perikop kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Kepada kita disuguhkan juga tema perenungan kita, yakni Tuhan memimpin dan memulihkan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu siapa itu Yeremia. Nabi Yeremia, nabi yang sangat terkenal, yang sangat menderita juga. Tapi Tuhan Yesus lebih besar dari dia. Yeremia itu bernubuat pada zaman Joyakim bin Josia sampai kepada pemerintahan Raja Sedekia di Yehuda.
Artinya dia masih melihat bangsa Israel atau Yehuda diperangi oleh Nebukadnezar tahun 596 atau 597, dan atas nasihat Yeremia, Raja Jekonya atau Joyakim menyerah kepada Nebukadnezar, sehingga dia ditawan, tidak dibunuh, bersama dengan rombongan yang puluhan ribu para ahli, para tukang, dan lain-lain. Itu dapat kita baca di dalam dua raja-raja. Yeremia ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan dengan tugas untuk apa? Untuk menghukum bangsa-bangsa, tugas itu dapat kita baca dalam Yeremia 1. Dia diutus, harus dia pergi dan menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Untuk tugas mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa. Tapi bukan hanya itu, dia juga akan menubuatkan, membangun dan menanam bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan untuk pulih kembali. Tugas itu juga diulangi dalam Yeremia 31 ayat 28. Dikatakan, seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut, merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yeremia 1 ayat 10 diulangi lagi dengan Yeremia 31 ayat 28. Dari situlah kita tahu bagaimana Tuhan berjuang untuk bangsanya, bangsa pilihannya. Dia tahu bahwa bangsa Israel tahun 722 telah dibuang oleh Sanherib atau Raja Asyur ke Hala, ke Mesopotamia. Jadi bayangkan 722 sampai 597, berapa puluh tahun itu? Lebih dari 150 tahun. Bangsa Israel Utara yang 10 marga terbuang. Dan barulah tahun 587 seluruh bangsa Yehuda dibuang. Tentu saja ada sisa-sisa bangsa Israel yang 10 marga yang dibuang dari Israel Utara itu di Mesopotamia. Dan sudah kita ketahui bahwa sisa-sisa bangsa Yehuda yang terbuang ke Babel ada yang bersama Jekonya, dan mereka dibutuhkan di Babel untuk membangun Babel.
Dan sesuai nasihat Yeremia, bangsa Yehuda ini harus ikut membangun daerah di mana mereka dibuang. Mereka harus membentuk keluarga, termasuk menikahi perempuan-perempuan dari suku-suku bangsa yang mereka jumpai di Babel itu, agar mereka tidak punah. Penghukuman itu telah sempurna dilaksanakan dan dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka lagi ke tanah air mereka di Yehuda, di Israel. Jadi dalam rangka menunggu pemenuhan nubuat Yeremia itu, bangsa Israel bekerja juga di Babel, bahkan di Persia. Kita tahu Daniel itu menjadi tokoh utama dalam kerajaan Babel dan juga tokoh utama dalam kerajaan Persia. Sehingga dengan nasihat-nasihatnya, Raja Kores tahun 539 menaklukkan kerajaan Babel tanpa pertumpahan darah. Diambil alih kekuasaan aja. Dan Daniel menjadi penasihat kerajaan. Tentu saja mereka bekerja dalam bidang politik juga, agar cita-cita mereka kembali ke tanah air, ke Yehuda, ke Israel, bisa terwujud. Kalau Nebukadnezar menjalankan politik membuang segala suku bangsa yang dijajahnya ke Babel dan mengganti penduduk negeri yang dijajahnya itu dengan penduduk dari jauh, agar tidak terjadi pemberontakan, Raja Kores melakukan sebaliknya juga agar tidak terjadi pemberontakan, yakni mengizinkan bangsa-bangsa yang terbuang dari negerinya oleh Nebukadnezar kembali ke negeri asal mereka, ke Bonapasogit, dan membantu mereka membangun negerinya tersebut. Tentu saja dengan kebaikan hati itu, ya rakyat jajahan itu tidak lagi memberontak, bahkan kerjasama dengan pemerintah. Jadi politik juga harus dikerjakan dengan baik agar penderitaan bangsa tidak semakin menjadi-jadi oleh karena penjajahan-penjajahan itu. Dan atas nasihat, saya yakin atas nasihat tokoh-tokoh Yahudi juga, termasuk Daniel, Raja Kores mengeluarkan dekrit atau edik pada tahun 538 agar bangsa-bangsa bisa kembali ke negeri asal mereka. Terutama kepada bangsa Israel. Ada perhatian khusus Raja Kores yang dalam kata-katanya mengakui dewa yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Para mereka diperintahkan agar bangsa Israel membangun rumah Tuhan kembali di Yerusalem, yaitu rumah yang telah dihancurkan oleh Raja Babel itu. Dan dia juga bekerja untuk mengumpulkan peralatan-peralatan bait Allah yang dirampok oleh Nebukadnezar untuk bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Tapi masalah yang dihadapi bangsa Israel ya, hanya penduduk Yehuda yang pulang, atau juga penduduk Israel Utara yang telah lama terbuang di Babel sejak zaman kerajaan Asyur. Mereka berserak-serak di kota-kota Mesopotamia yang menjadi daerah Babel juga. Apakah mereka diikutkan bersama dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda
yang akan kembali ke Yerusalem. Itu persoalan besar juga. Apakah mereka setelah mengalami pembuangan lama lebih dari 150 tahun, ya, Israel Utara dan Yehuda sudah mendekati 70 tahun dalam pembuangan mereka, apakah mereka bisa berintegrasi untuk pulang? Karena kesatuan dan persatuan 13 marga bangsa Israel harus diperhatikan juga. Kalau kembali dari pembuangan hanya untuk satu suku aja, kasih Tuhan hanya tidak benar gitu. Disinilah kita lihat Yeremia tidak hanya mempedulikan sisa Yehuda yang bersama Raja Jekonya dulu ditawan ke Babel, dan mereka punya keturunan yang banyak di Babilonia, bahkan bisa mereka memelihara adat istiadat dan agamanya di tepi sungai Babilon seperti dalam Mazmur itu. Mereka harus mencari sisa-sisa bangsa Israel yang ada di utara lagi. Dan mereka harus turut, dan itulah yang sungguh sangat membanggakan. Walaupun bangsa Israel yang 13 marga itu, 10 marga terpisah lebih dari hampir 200 tahun atau 150 tahun. Ya 200 tahun lah sejak dikuasai oleh Jerobeam sampai kepada pembuangan, dan 538 diizinkan pulang ke tanah air mereka. Masih bisakah berintegrasi? Masih bisakah mereka bersatu? Dengan tegas Yehuda mengatakan, Yeremia mengatakan harus mereka bersatu. Dan nubuatan inilah yang disampaikan Yeremia ini menjadi tonggak yang sangat besar yang harus dinikmati oleh bangsa Yehuda dan Israel. Yang 13 marga itu yang sisa-sisanya masih ada, agar mereka bisa kompak membangun masa depan yang lebih bagus lagi. Jadi kita juga dapat dikatakan, ya, bangsa Indonesia yang lebih dari ratusan suku ini pernah dijajah oleh Belanda, dan ternyata untuk membangun kemerdekaan, meraih kemerdekaan, suku-suku bangsa Indonesia yang beraneka dalam agama, dalam budaya, dalam suku dan tanah asal dan pulau-pulau, menyatukan kehendak mereka untuk merebut kemerdekaan. Disitulah hal yang tidak terlupakan dari jasa para bapak leluhur bangsa Indonesia dan tokoh-tokoh agama yang sungguh luar biasa melihat masa depan yang cerah dan berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, berhasil menegakkan dasar negara Indonesia yang tidak pro satu agama dan pro satu suku, tetapi untuk semua, berterima untuk semua, dan bisa berlomba untuk mengisi dasar negara tersebut. Mereka bisa berdiri di sana, sehingga suku-suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Rote, bisa bersatu untuk masa depan, membangun bangsa di tanah air ini dengan kekuatan sendiri atau dengan bantuan para negara sahabat. Suku bangsa yang kembali dari Babel itu, yang sudah terdiri dari suku-suku Israel Utara yang sisa,
dan suku-suku Yehuda yang sisa sudah bersatu untuk kembali ke Yerusalem, ke tanah Kanaan yang dikatakan tanah Kanaan dulu, tanah perjanjian, dan mereka diberi perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu yang menyatukan mereka. Bukan perjanjian baru atau perjanjian kepada Abraham, kepada Daud. Bukan. Tapi perjanjian apa? Bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan mengisi hati mereka dengan hukum Taurat yang menyelamatkan, bukan yang memperkosa kehidupan manusia. Jadi hukum Taurat yang memerdekakan ada, dan hukum Taurat itulah yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru yang diberikan, yaitu hukum kasih. Ya, itu menjadi dasar kepercayaan orang-orang yang diselamatkan itu. Bagi bangsa Israel pun itu betul, ya, bahwa hukum Musa dimengerti sebagai hukum persaudaraan yang mengikat persatuan, tidak lagi memisahkan. Dan hukum dalam Tuhan Yesus juga sebagai perjanjian baru kepada kita, ya. Hukum apa itu? Hukum kasih, hukum iman, ya, dan hukum perbuatan dalam Yesus Kristus. Sehingga seluruh umat Tuhan dapat membangun masa depan bersama, tanpa ragu-ragu, tanpa ada tekanan, tanpa ada yang merasa ditonjolkan, tetapi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semua didengarkan dan semua untuk bekerja untuk masa depan yang disediakan oleh Tuhan itu. Jadi Yakub, ya, Yakub dikatakan di sini adalah yang melahirkan 13 suku atau 12 suku, baru 13 setelah marga Yusuf menjadi 2 marga. Ya, harus bersama-sama. Bahkan walaupun suku Efraim yang dari Israel Utara itu sudah lama hilang, dibuang Asyur, Tuhan masih menganggapnya sisa-sisa mereka sebagai anak sulung, ya, baginya. Walaupun tidak melupakan Yehuda juga anak sulung. Mengapa Efraim? Ya, kerajaan Israel Utara itu disebut dengan 3 sebutan, yaitu kerajaan Israel Utara, 10 suku, ya. Kerajaan Efraim, karena suku Efraim lah yang terbesar di antara 10 marga itu, yang paling menonjol. Kemudian kerajaan Samaria, karena ibu kota mereka ada berada di Samaria yang dibangun oleh Raja Jerobeam waktu itu. Jadi Efraim itu sebagai mewakili seluruh utara itu menjadi anak sulung Tuhan, tanpa melupakan Yehuda sebagai anak sulung Tuhan juga. Mereka harus sama-sama. Hak kesulungan itu sama seperti hak kesulungan yang direbut oleh Yakub dari abangnya Esau, yaitu berkat dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah hak kesulungan, bukan hak untuk menindas adik-adiknya atau abang-abangnya, keturunan-keturunan dari abangnya, bukan, atau menindas bangsa-bangsa. Tetapi hak mewarisi berkat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, yakni menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Mereka akan menjadi lebih banyak
lagi seperti banyaknya pasir di pinggir laut, di pantai, seperti banyaknya bintang-bintang. Itulah sorak-sorai yang dapat mereka wujudkan. Kalau memang itu sudah mereka melihat suatu masa depan indah, ya pastilah bersorak-sorai. Sama seperti kita dalam Yesus Kristus, setelah kita menyadari adanya masa depan yang indah, yang dikerjakan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, ya, kita pasti bersorak-sorai. Walaupun belum sepenuhnya kita alami, tapi karena masa depan itu sudah di tangan, kita sekarang bersorak-sorai. Makanya bersorak-sorailah. Bukan hanya karena Tuhan Yesus Natal, tetapi karena dia juga mati, bangkit, naik ke surga, menjadi Raja kita, Tuhan kita, yang menyediakan masa depan kita di kerajaan surga di bumi, dan juga kerajaan surga di surga sana. Bersukacitalah kita karena kita warisi hal sedemikian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang datang dari tanah utara itu tentu saja mau bergabung dengan adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang dari Yehuda, ya nangis rangkul-rangkulan lah itu. Ya, dan kalau mereka juga datang ke hadapan Tuhan, pastilah mereka menyesali dosa-dosa kakek moyang mereka. Air mata bercucuran lah itu, sambil air mata terharu, air mata penyesalan akan dosa orang tua, dan tidak lagi diulangi dosa orang tua itu, ya. Dan yang paling indah Bapak Ibu Saudara, yang dipedulikan oleh Tuhan bukan hanya orang-orang yang lengkap sempurna fisik, tetapi juga difabel. Di antara mereka ada orang buta, orang lumpuh, ya, perempuan yang mengandung. Itu harus diperhatikan semua, harus ikut bersorak-sorai. Mengapa harus dikatakan sarang di sini orang perempuan yang mengandung? Ini harus diperhatikan dalam hubungannya juga dengan peraturan Ezra yang mengatakan ceraikan suamimu yang bukan orang Israel. Buah kandungan itu walaupun itu berasal dari yang bukan suku Israel, harus disambut ikut dalam rombongan ibu-ibu yang melahirkan, yang sudah tahu siapa bapak mereka. Yang belum tahu jangan ditolak. Sebenarnya Ezra yang mengeluarkan peraturan pembersihan Israel itu, sisa-sisa Israel yang pulang dari Babel itu, dari suku-suku non-Israel, termasuk yang melanggar firman Tuhan itu. Makanya mereka tidak jalankan itu sampai sekarang. Tapi pembersihan itu penting dalam rangka agar sisa-sisa animisme atau persembahan-persembahan berhala tidak diikutkan lagi pada bangsa Israel. Tapi itu menurut kita terus terang peraturan Ezra itu sangat tidak manusiawi. Namun Yeremia menegaskan, entah dari suku manapun itu, baik yang difabel maupun yang mengandung, yang melahirkan anak, itu menjadi milik Tuhan semua dan tidak boleh dibuang dari antara orang Israel. Mereka ikut bersorak-sorai. Dan kita pun demikian. Jangan sampai kita lalai terhadap orang-orang difabel itu. Orang-orang lumpuh, orang-orang buta, ya, tunarungu, tunawisma, dan lain-lain. Mereka harus ikut dalam kumpulan arak-arakan kerajaan surgawi yang ada di tengah-tengah kita. Tentu saja, nangis mereka itu nangis pertobatan dan nangis terharu bahwa mereka bisa bersatu kembali, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Itulah penghiburan bagi suatu bangsa yang luar biasa. Kalau yang sudah lama berpisah, lama berkelahi, lama tidak masih Tuhan,
bisa bersatu, saling berangkulan kembali, bersama-sama membangun masa depan. Kembali ke pangkuan Tuhan di rumah kudus di Yerusalem yang akan mereka bangun. Jangan lagi seperti kita sekarang ini, senang dengan kantong sendiri, senang dengan denominasi sendiri, tidak pernah berangkul-rangkulan lagi, paling dalam Natal ekumene. Itu pun belum berangkulan itu, karena ada anggaran pemerintah, makanya Natal ekumene kan susah. Kalau inisiatif kita sesuai dengan firman Tuhan masih jauh dari harapan. Mungkin adalah bahaya yang harus kita hadapi, bahwa orang Kristen di Indonesia inilah orang yang paling fragile, paling cepat melebur, hancur lebur kalau terjadi sesuatu goncangan gempa bumi di negara Indonesia yang kita cintai ini, karena mereka tidak belajar bersatu kan. Kita tidak belajar bersatu kan, hanya belajar berkawan aja. Itu pun pegangan tangan terhadap kawan itu sangat mudah lepas. Masih belum merasa penderitaan orang sana ada penderitaan saya, walaupun sama-sama Kristen. Kebahagiaan orang sana ada kebahagiaan saya, orang-orang Kristen. Orang Kristen kan berlomba minta bantuan ke luar negeri kan, tapi dalam negeri denominasi dengan antar denominasi tidak ada saling membantu kan. Kan ngeri juga itu. Itu pertanda bahwa kita belum bersatu seperti diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengakhiri tahun 2023 kita diajak untuk bersatu. Ya. Memang di Mesopotamia banyak sungai. Di Israel tidak ada, tapi Tuhan menjanjikan ada sungai-sungai di sana katanya. Dan mereka harus membangun sungai-sungai itu, dan itu yang dilakukan Israel sekarang ini. Ya. Di jalan yang rata katanya, ya banyak jalan yang berbukit-bukit kembali dari Babel itu. Gersang juga. Tapi Tuhan mengatakan kalian harus jalan di jalan yang rata. Tidak peduli bagaimana bukit-bukit sana. Jalan semua. Jadi seperti nyanyikan orang Kristen itu, lembah ditutup, gunung diratakan, agar umat Tuhan berjalan dengan betul-betul mulus. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita pun membangun negara, ada jalan yang rata dibikin oleh Tuhan berdasarkan Undang-Undang 45 kita. Kalau kita pun berjalan menuju kerajaan surga, ada jalan yang rata diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, masuk surga. Tidak ada yang tersandung di sana, ya. Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Bapa kita adalah Bapa surgawi itu. Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Trinitas kita, itu Bapa kita sekarang. Semua kita anak sulung, baik yang pernah memberontak maupun yang setia. Ya, semua bangsa-bangsa Israel, suku-suku bangsa pernah memberontak. Sekarang setelah mengenal dosa-dosanya, Tuhan mengasihi kembali. Mereka menjadi anak sulung di hadapan Tuhan, baik yang di utara maupun yang di selatan. Demikian juga kita, semua anak sulung Tuhan, di denominasi manapun, kita menjadi anak Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana sulitnya perjalanan bangsa kita nanti, ya, di tanah air kita yang kita cintai ini. Tapi kalau kita sudah belajar bersatu, memikul beban itu, yakinlah, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersorak-sorai. Kamu ajak kami untuk bersatu. Walaupun pernah berselisih, walaupun pernah berjauhan, walaupun pernah bercerai, Kau kembalikan kami semua menjadi satu bangsa di hadapan-Mu, berhimpun memuji nama-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk lebih baik lagi kehidupan kami sebagai bangsa-Mu walaupun beraneka denominasi di tahun 2024 yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kiranya kasih-Mu tidak berpaling dari kami, dan kami akan jawab itu dengan perbuatan-perbuatan kasih sesuai dengan keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Lindungilah bangsa kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan pemilihan presiden. Kiranya presiden yang terpilih menjadi hamba-Mu yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Jauhkan penjajahan di antara kami, jauhkan bangsa-bangsa yang mau menjajah Indonesia kembali. Kiranya Kaulah yang pertama melawan negara-negara adik kuasa yang mau mengacau kami, untuk membuat kelompok-kelompok kami saling berselisih. Tetapi kiranya semua kelompok-kelompok di Indonesia mengejar kedamaian yang daripada-Mu, persaudaraan sejati dan kasih yang sejati. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin.